Hai Pisces, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk pergantian tahun. Ini garis besar tahun 2024. Pesan dan energi apa gitu ya yang perlu kita perhatikan. Sun, Moon, and Rising in Pisces. Seperti biasa ini collective reading. Jadi menarik banyak energi. Dan untuk banyak orang. Jadi kalau kamu ingin lebih spesifik, membahas kamu aja, lebih personal gitu ya, lebih private juga, kamu boleh booking personal reading. Oke, sekarang kita lihat ya, overall energy 2024 untuk Sun, Moon, and Rising in Pisces. Wow, luck is on your side. New Moon in Sagittarius. Energi Jupiter ya. Ya, di sini jelas terlihat kalau kamu itu sedang dikaruniai ya, atau akan dikaruniai keberuntungan di tahun 2024. Jadi kamu harus benar-benar jeli, melihat segala peluang, mengambil ya kesempatan-kesempatan yang ada. Jangan sampai itu terlewatkan atau kamu itu kayak salah melihat peluang. Jadi yang mana yang untuk kamu, yang mana yang bermanfaat ya, yang berkah, itu yang kamu tuju, itu yang kamu fokuskan. Kalau ada peluang-peluang yang hanya ngegocek atau kayak ya bisa saja ya, karena kan kita itu tidak selalu berada di jalan yang lurus ya. Jadi di sini kamu diingatkan untuk fokus kepada tujuan yang lurus, artinya tuh tujuan yang benar ya, tujuan yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, apalagi mencelakai gitu ya. Benar-benar kamu harus fokus pada hal-hal yang positif dan sepertinya semesta akan mengarahkan kamu. Jadi kamu itu harus membuka mata dan mata hati juga. Oke, sekarang aku mau klarifikasi dengan Lenormand. Sun, Moon, and Rising in Pisces tahun 2024. Wow, langsung muncul. Ini aku ambil semua ya. Untuk Sun, Moon, and Rising in Pisces. Oke. Pisces. Di sini energi feminin sangat berperan ya. Aku merasakan ada energi Queen of Cups juga. Jadi buat Pisces, penting untuk bisa mengelola emosi ya. Selain itu kamu menggunakan emosi untuk meraih tujuan kamu, dalam arti emosi positif ya. Apakah emosi itu bisa kamu gunakan untuk berkreativitas, atau membantu orang lain ya, berempati kepada orang lain, itu bisa menjadi support gitu ya. Jadi emosi positif kamu itu akan mensupport kamu menuju apa yang kamu tuju. Jadi di sini kelihatannya Pisces itu berada di elemennya ya, di elemen air. Ini bagus ya karena aku melihat ada keseimbangan juga. Di sini ada energi Sagittarius yang artinya kamu itu memiliki sisi yin and yang gitu ya. Jadi bisa dibilang ada sisi gelap terang, ada dua sisi yang selalu beriringan. Nah, karena di sini aku melihatnya positif semua, jadi kamu nggak usah khawatir ya. Hanya saja mungkin nanti ya warningnya akan aku kasih tahu di belakang. Sekarang aku mau bahas terkait dengan kreativitas ya. Jadi kreativitas ini bisa kamu gunakan ya di 2024 untuk mengembangkan diri kamu, mengembangkan karir ya, usaha, dan kalau kamu ingin melanjutkan pendidikan itu juga bagus. Kelihatannya kamu itu bisa mengambil waktu ya di sela-sela kesibukan kamu untuk menambah ilmu. Apakah secara formal ataupun informal. Kalau misalnya kamu merasa, aduh kalau formal itu kan perlu persiapan besar. Misalnya dari budget, dari waktu itu tadi, atau dari kesiapan mental kamu juga gitu ya. Karena kan yang namanya menuntut ilmu itu udah pasti energi akan terkuras.
Nah, kalau misalnya kamu punya pertimbangan seperti itu, nggak masalah kamu mencari ilmu secara informal dulu. Atau kamu baca-baca dulu ya, buku-buku yang berkaitan dengan apa yang kamu sukai. Ya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut ya, kamu cari dulu bukunya. Atau kamu baca dari manapun ya, sumber-sumber yang terpercaya, yang valid. Dari sosial media juga bisa ya. Yang penting kamu bisa memilah yang mana yang memang terpercaya, yang mana yang hoax. Tapi di sini aku yakin ya, karena Pisces itu termasuk yang intuitif, intuisinya tajam. Jadi kamu bisa membedakan yang mana yang memang benar-benar ilmu, yang mana itu kayak rekayasa. Nah, aku merasakan kalau kamu menambah ilmu ya, menggali lagi, menambah wawasan, itu akan makin mempertajam kemampuan kamu untuk fokus. Fokus ke tujuan kamu ya. Jadi yang tadi aku bilang di awal, kalau misalnya ada peluang-peluang yang sebenarnya itu hanya gangguan gitu ya, kayak peluang-peluang godaan atau peluang yang palsu, kamu sudah bisa menepis. Karena ilmu kamu itu bertambah ya. Kamu mencari tahu dulu, kamu memperluas wawasan, sehingga ketika ada kesempatan, kamu tahu yang mana yang memang cocok untuk kamu, yang mana yang memang bermanfaat, yang mana yang palsu. Ya. Jadi di sini kalau misalnya ya sebagai contoh, kamu itu dihadapkan pada suatu hal. Nah, sebelum kamu mengambil keputusan atau mengambil langkah, kamu itu sudah menggunakan intuisi juga dan mencari tahu dulu ya. Mencari tahu dan menggali, mungkin kamu bertanya kepada yang lebih ahli gitu ya. Atau kamu itu baca-baca dulu ya, cari segala sesuatunya sebelum kamu memutuskan sesuatu, sebelum kamu menarik kesimpulan. Dan aku merasakan keberuntungan kamu itu juga disebabkan oleh kejeliannya kamu ya. Kejelian kamu dalam melihat suatu keadaan. Kamu udah nggak terpengaruh lagi ya oleh omongan-omongan dari luar yang niatnya itu ingin membuat kamu kayak kebingungan ya. Karena aku merasakan sebagian dari Pisces ya, di tahun 2023 atau sebelumnya banyak yang kebingungan. Nah, di 2024 di sini semesta menunjukkan bahwa kamu itu harus lebih percaya diri, lebih peka lagi ya. Dan kalau sudah peka, sudah ada intuisi atau firasat, kamu cross check lagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang kamu ambil dari sumber-sumber terpercaya. Kalau di pekerjaan atau usaha, sebagian dari Pisces mungkin berpikir untuk menjadi pengajar, ya, untuk bisa membagi ilmunya. Tapi sebelumnya kamu itu seperti menambah ilmu dulu ya, mencari ilmu dulu yang sesuai dengan fokus yang ingin kamu lakukan. Nah, kalau sekarang kita ke percintaan ya, aku merasakan di sini sebenarnya ya, sebagian dari Pisces itu punya peluang untuk menemukan calon jodoh. Tapi mungkin karena pengalaman ya, atau juga fokus kamu itu misalnya lebih ke karir atau bisnis, aku merasakan di 2024 Pisces ini belum yang secara blak-blakan atau benar-benar fokus ke percintaan. Jadi kalaupun kamu suka sama seseorang, kamu lebih baik menilai dulu ya. Jadi lebih baik memendam dulu perasaan itu sambil observasi, sambil memperhatikan bagaimana orang ini, apakah cocok atau enggak gitu ya. Jadi kamu itu lebih matang dalam melihat segala sesuatunya. Dan di sini juga ya warningnya, kamu itu harus hati-hati dengan urusan perasaan. Jadi banyak yang harus dipelajari dulu ya, digali lebih dalam. Karena apa yang di permukaan itu seringkali bukan yang sebenarnya. Dan aku yakin Pisces itu bisa ya. Yang penting kamu tidak mengabaikan kata hati, tidak mengabaikan intuisi, maka kamu tidak akan salah pilih atau salah memutuskan. Dan aku melihatnya di sini memang kamu itu akan lebih fokus ya.
Jadi mungkin kalau selama ini kamu banyak terdistraksi dan ada kecenderungan Pisces seperti itu ya. Kamu itu sering terdistraksi. Nah, 2024 ini mengajarkan kamu untuk lebih fokus, kemudian tidak terburu-buru ya. Kamu benar-benar berada di energinya kamu dan energi feminin sangat berperan. Terlepas kamu laki-laki atau perempuan, tapi energi feminin adalah energi yang kalem, yang nggak terburu-buru, yang nggak apa ya kalau kayak gitu ya, action oke. Cuma actionnya itu bukan yang terus-terusan gitu ya, bukan yang apa ya namanya ya, intinya tuh kamu akan lebih menerima ya. Menerima di sini artinya kalau misalnya yang baik-baik kamu menerima dengan tangan terbuka. Kalau ada kejadian yang kurang baik atau menyakitkan, kamu akan mengikhlaskan ya. Jadi kamu nggak akan berpikir untuk membalas atau kayak ngeladenin hal-hal yang negatif. Di sini aku melihat kamu ada terkoneksi dengan spesifiknya zodiak Sagittarius. Dari tahun 2023 ya, aku merasakan sebenarnya Pisces dan Sagittarius itu kalau ingin kolaborasi akan bagus ya. Dan mudah-mudahan ini bisa terjadi di 2024. Jadi kalau kamu punya partner atau nanti berkenalan dengan seseorang yang berzodiak Sagittarius, lihat-lihat ya, siapa tahu dia itu memang partner yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, apakah partner bisnis atau memang partner untuk mengarungi kehidupan ini. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan atau nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Pisces di 2024? Breathe, ya. Slow down and contemplate the tea. Ya, aku merasakan di sini terkait energi feminin ya. Jadi yang nggak terburu-buru, nggak selalu take action, tapi kamu itu pede aja karena kan keberuntungan itu berada di pihak kamu. Meskipun kamu tidak kejar-kejaran ya, tidak bersaing ketat, tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu usahakan. Karena di sini ada energi keberuntungan. Jadi ketika kamu itu ya, misalnya tiba-tiba ada pikiran takut ketinggalan, atau kayak ada yang ngajak untuk berkompetisi yang kayak gimana ya, kayak kompetisi ketat, ingat ya, kalau memang itu akan menguras energi dan banyak yang tidak bermanfaatnya, lebih baik kamu nggak usah ya. Karena bisa saja orang itu hanya ingin mengacaukan atau membuat kamu terdistraksi. Gitu ya, satu lagi. Dan aku merasakan di sini kamu diminta untuk banyak meditasi, berdoa, mengatur pernapasan. Kalau bisa kamu latihan yoga ya. Atau kalau kamu nggak suka yoga, kamu bisa atur pernapasan ya, kayak senam pernapasan. Nah, hidden depths. You only see the surface, look beyond. Ini yang tadi aku bilang, ketika melihat sesuatu, kamu itu jangan langsung memutuskan atau menarik kesimpulan. Gali lebih dalam ya. Apa yang di permukaan belum tentu itu yang sebenarnya. Dan di sini juga ya, untuk kamu, aku merasakan Pisces ini akan menjadi seseorang yang lebih punya apa ya istilahnya ya, kedalaman spiritual. Ada sisi spiritual Pisces yang akan terbangun di 2024. Aku merasakan ini sudah mulai di 2023. Mungkin completionnya di 2024. Dan ketika kamu itu inline ya dengan spiritual kamu melakukan hal-hal yang positif, meninggalkan yang negatif, maka dengan sendirinya ya keberuntungan itu akan terpampang nyata. Oke, Pisces, so sekali lagi, ambil energi positif dan hindari energi negatif. Ikuti kata hati yang tulus ya. Jangan terpengaruh oleh kulit luar. Ya, jangan menilai sesuatu dari bungkusnya aja. Oke, semoga makin sukses. Sekian dulu reading untuk Pisces. Semoga membantu.
See you and take care.